Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Putu, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Menteng, Jakarta Pusat. Brigadir Putu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mentari dan selamat sore pemirsa. Dalam rangka penetapan nomor urut Capres ataupun Cawapres pada sore hari ini di Gedung KPU Jakarta Pusat, saya Brigadir Putu Fungki akan menginformasikan situasi arus lalu lintas kepada Anda di kawasan KPU Menteng Jakarta Pusat. Pemirsa, dapat kita lihat bersama saat ini arus lalu lintas pada kawasan KPU Menteng Jakarta Pusat masih terpantau normal dan diprediksi arus lalu lintas akan meningkat pada jam pulang perkantoran nanti sekitar pukul 17.00 ke atas. Dan saat ini kami informasikan petugas Satlantas Jakarta Pusat melakukan penutupan arus lalu lintas di depan gedung KPU di ruas Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat atau tepat di depan kantor KPU Republik Indonesia. Saat ini dilakukan penutupan dengan barier raksasa berwarna hitam putih dan juga water barrier. Lalu lintas dari arah Jalan Diponegoro tidak dapat lurus menuju Bundaran Hotel Indonesia atau Tamrin Sudirman. Arus lalu lintas dibelokkan ke Jalan Hos Cokro Aminoto, Taman Menteng maupun Kuningan. Sementara terpantau arus lalu lintas ramai lancar tepat di perempatan Jalan Imam Bonjol dekat kantor KPU. Hanya saja terlihat antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 menjelang lampu merah. Ya pemirsa, lebih tepatnya arus lalu lintas dari Rasuna Said yang akan menuju ke Menteng atau Monas masih terpantau kondusif lancar. Terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light sekitar 50 hingga 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan kembali dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari Matraman atau Manggarai yang akan menuju ke Menteng terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke Manggarai atau Rasuna Said saat ini terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 35 km per jam. Kami harap bagi para pengendara untuk mematuhi rambu lalu lintas dengan berhenti di belakang garis stop dan juga perlambat kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyeberang jalan di kawasan ini dan juga patuhi arahan petugas kami di lapangan demi terciptanya kelancaran arus lalu lintas. Pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan di beberapa titik di ruas Jalan Ibu Kota Jakarta, termasuk pada kawasan Menteng Jakarta Pusat ini. Yang dibagi menjadi 2 sesi, yakni pada pagi hari dimulai pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada sore hari yang dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu harap para pengendara memperhatikan dan menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari depan kantor KPU Republik Indonesia Menteng Jakarta Pusat. Kita kembali ke Mentari di studio. Terima kasih Brigadir Putu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polsek Muntilan Polresta Magelang mengamankan seorang warga berinisial FF 32 tahun, warga desa Sawangan. Pelaku diamankan karena telah melakukan pencurian padi di area persawahan di Dusun Ngemplak, Desa Gondong Suli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada hari Sabtu 11 November 2023. Seorang warga berinisial FF berusia 32 tahun diamankan Polsek Muntilan Polresta Magelang karena telah melakukan pencurian padi di area persawahan Dusun Ngemplak pada hari Sabtu 11 November 2023 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku melakukan pencurian padi milik korban Hamam berusia 52 tahun, warga Dusun Ngemplak, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan. Awalnya, warga curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sedang mengangkut padi dalam karung dengan sarana sepeda motor.
Pelaku merupakan residivis yang sudah 6 kali masuk bui atas kasus pencurian. Saat itu, pelaku sudah mengambil 7 karung padi yang baru dipanen korban. Sebelum diserahkan ke Polsek Muntilan, pelaku berhasil diamankan oleh warga ketika bermaksud melakukan proses pemisahan padi dengan batangnya di wilayah Kecamatan Dukun. Kasus ini merupakan bukan kasus pertama kali yang dilakukan tersangka, sehingga karena tidak ada titik temu dengan pihak korban, maka proses tetap kita lanjutkan karena pelaku ini sudah 6 kali tersangkut perkara pidana dan telah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tindakan pencurian tersebut dilakukan karena pelaku membutuhkan uang untuk biaya perbaikan handphone. Akibat ulah pelaku, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp550.000. Sebanyak 7 karung padi berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Purwakarta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qanun Purwakarta yang berlokasi di Kapten Halim, Kampung Bongas, Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku merupakan seorang anak di bawah umur berusia 14 tahun. Pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qanun Purwakarta berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Pelaku merupakan seorang anak di bawah umur berinisial S berusia 14 tahun. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membuat bahan peledak dari botol kaca yang diisi dengan bahan bakar, kemudian dilemparkan ke arah Yayasan Ibnu Sina Al-Qanun Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menyatakan penangkapan ini dibantu dengan tim gabungan dari Polda Jabar dan Densus 88 untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov pada hari Rabu 8 November 2023 lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Polres Purwakarta dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Densus 88 melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, bukti permulaan yang cukup, kita menangkap seorang pelaku. Kebetulan pelakunya adalah anak di bawah umur berusia 14 tahun. Kita melakukan penangkapan, kemudian kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Kita temukan barang bukti, pakaian, serta tas, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kejahatan. Nah, dari perkara ini, barang bukti yang berhasil kita sita, seperti yang disebutkan di awal tadi, pecahan botol sirup ukuran 485 ml, kemudian kain bekas yang terbakar yang saat ini sudah kita kirim ke lapor untuk kita mintakan laboratorium forensiknya. Kemudian yang berhasil kita sita kemudian di rumah tersangka adalah di sini ada tas. Ini tas warna hitam yang digunakan oleh tersangka pada saat di TKP, dan ini celana. Ini celana yang digunakan. Mohon maaf, ini tas yang digunakan oleh tersangka. Kemudian ini celana hitam yang digunakan oleh tersangka. Ini sweater, ya sweater di mana ada kupluknya penutup kepala. Kemudian sendal yang digunakan oleh tersangka. Sama persis dengan potongan CCTV yang kami temukan di salah satu lokasi, dekat dari lokasi. Ini foto tersangka pada saat mendatangi TKP dan ini meninggalkan TKP. Inilah pakaian yang digunakan tersangka sama kendaraan sepeda motor yang digunakan. Ini sepeda motornya di samping, sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk pada saat melakukan kejahatan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku melakukan pelemparan bom Molotov ke Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun Purwakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.